Ini adalah tips terakhir di tahun 2022. Tapi jangan khawatir, akan ada tips lagi di tahun 2023 dengan format yang berbeda. Pemilik anjing selalu ingin hewan peliharaannya sehat dan terawat. Karenanya banyak yang rutin memberikan vitamin dan makanan bergizi kepada anjing kesayangannya. Dari sekian banyak buah-buahan yang ada, banyak pemilik anjing merasa penasaran apakah mereka boleh memberi makan anjing mereka dengan anggur. Sejumlah peneliti telah melakukan penelitian terhadap anjing yang memakan anggur. Mereka juga menelusuri kandungan yang terdapat di anggur. Bolehkan anjing memakan anggur? Nah, ternyata para ahli memperingatkan agar para pemilik anjing tidak memberi makan anggur kepada anjing dalam keadaan apapun. Alasannya, anggur beserta produk turunannya mengandung bahan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi anjing. Anggur dan kismis dapat menyebabkan penyakit ginjal yang mengancam jiwa pada beberapa anjing, kata Angela Witzel-Rollins, DVM, PhD. Seorang profesor nutrisi hewan di University of Tennessee, AS. Walau hingga kini belum bisa dipastikan secara persis toksin atau zat beracun apa dalam anggur yang berbahaya bagi anjing, tapi American Kennel Club, AKC, mengatakan anggur beracun bagi anjing karena mengandung asam tartarat. Anggur mengandung senyawa yang disebut asam tartarat, kata Tina Wismer, DVM. Direktur Senior American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA, Animal Poison Control Center. Ini adalah asam organik, dan anjing adalah satu-satunya spesies yang tidak mengeluarkan senyawa ini dengan cepat. Diperkirakan senyawa ini akan bertahan untuk jangka waktu tertentu di sel ginjal dan merusaknya. Berapa banyak anggur yang berbahaya untuk anjing? Anggur beserta produk turunannya tidak pernah aman untuk anjing, terlepas dari ras, jenis kelamin, atau usia anjing. Tetapi ukuran dan berat anjing bisa memengaruhi seberapa berbahayanya seekor anjing memakan anggur. Lebih dari 1 anggur per 10 pon berat badan berpotensi berbahaya, kata Wismer. Di lain sisi, AKC mengatakan, walau anjing hanya memakan 1 anggur atau kismis akibatnya bisa fatal. Mereka menerangkan ekstrak biji anggur tidak sepenuhnya jelas dan aman untuk dikonsumsi anjing. Para peneliti justru meminta para pemilik anjing untuk menjauhi ekstrak biji anggur sampai ada informasi lebih lanjut tentang potensi toksisitas terhadap anjing. Bisakah anjing minum jus anggur, selai anggur, atau produk anggur lainnya? Seperti yang sudah dijelaskan Rollins, pemilik anjing sebaiknya tidak memberi hewan peliharaan mereka buah anggur dan produk turunannya, termasuk jus anggur, jeli, selai anggur, maupun produk anggur lainnya. Para peneliti tidak hanya mengkhawatirkan dampak buruk anggur bagi anjing, tapi juga bahan lain yang tidak baik untuk anjing, seperti gula, pengawet, lemak, dan pemanis buatan. Cara membuat anjing muntah. Untuk saat-saat darurat kamu bisa memaksa anjingmu muntah. Letakkan saja jarimu di tenggorokan anjingmu atau beri mereka makanan kecil jika mereka belum makan setidaknya selama 2 jam. AKC menerangkan jika anjing makan anggur dalam 2 jam terakhir, pemilik anjing bisa memberikan 1 sendok teh per setiap 5 pon atau 2,2 kg dari berat badan anjing dengan larutan hidrogen peroksida sebanyak 3% secara oral untuk membuat anjing muntah. Yang perlu dicatat, dosis maksimum 3 sendok makan untuk anjing dengan berat lebih dari 45 pon atau sekitar 20,4 kg. Hidrogen peroksida yang diberikan bisa mengiritasi saluran usus anjing. Hal ini dapat menyebabkan anjing muntah dalam 10 hingga 15 menit setelah pemberian yang dapat terjadi selama 45 menit. Setidaknya saat anjing muntah, makanan yang dikeluarkan menghilang sekitar 50% dari apa yang dimakan sebelumnya. Apabila kamu merasa cukup ahli dan berani, hidrogen peroksida bisa disuntikkan ke anjing dengan jarum suntuk makan atau buster kalkun untuk menyemprotkan larutan ke bagian belakang mulut atau lidah anjing, atau di antara gigi belakangnya,
dan jangan biarkan anjing menghirup larutan itu. Jika anjing tidak muntah dalam waktu 15 menit setelah diberikan larutan hidrogen peroksida, pemilik anjing dapat memberikan dosis kedua. AKC menyarankan pemilik anjing untuk memantau muntahan anjing supaya dokter bisa memeriksanya. Selain itu, perhatikan pula gejala tambahan atau reaksi merugikan pada anjing, termasuk diare, peningkatan kelesuan, kembung, atau muntah yang berlangsung selama lebih dari 45 menit. Perawatan untuk anjing yang makan anggur. Para ahli dan organisasi kesehatan hewan mengatakan bahwa dalam banyak kasus, seorang dokter hewan akan mencoba memaksa anjing muntah jika memakan anggur. Bila usaha memaksa anjing muntah tidak berhasil, atau sudah lama sejak anjing menelan anggur atau kismis, dokter hewan dapat memberi mereka obat yang lebih kuat untuk mencoba mengeluarkan racun. Seorang dokter hewan bisa memberikan cairan intravena 4 pada anjing untuk membantu memulihkan keseimbangan elektrolit dan membantu membuang racun. Selain anggur, apa saja makanan yang berbahaya untuk anjing? Anjing punya beberapa pantangan terhadap makanan yang bisa menimbulkan racun. Berikut adalah beberapa makanan yang menurut para ahli harus dihindari anjing. Coklat. Sebagian besar rempah-rempah dan bumbu. Sebagian besar kacang-kacangan termasuk almond, kacang macadamia, pecan, dan kenari. Bawang bombay, daun bawang, dan daun bawang. Bawang putih, ragi roti, tomat, jamur, alkohol, kafein, buah sitrus, telur yang kurang matang atau mentah. Pemanis buatan seperti xilitol, makanan ringan dan makanan asin atau manis. Biji apel dan mustard, lubang buah, biji, inti, batu, dan kulit. Permen karet, makanan berjamur, daun kelembak. Lalu, makanan apa saja yang bisa diberikan kepada anjing untuk menambah nutrisi? Meski beberapa makanan berbahaya bagi anjing kesayanganmu, ternyata masih ada jenis makanan lain yang aman dan bernutrisi. Para peneliti mengatakan memberi anjing makanan manusia sesekali dapat membantu mendiversifikasi diet anjing, memberikan kegembiraan dan minat, dan memiliki manfaat nutrisi. Sedangkan, menurut dokter hewan dan AKC, ada beberapa makanan umum yang dapat diberikan kepada anjing dalam jumlah sedang, stroberi, blueberry, cranberry, dan raspberry. Semangka dan melon, yogurt dan susu, dalam jumlah yang sangat sedikit. Produk roti dan gandum, biji-bijian, kalkun matang, ayam, dan daging ham, telur matang, salmon, udang, tuna, dan sebagian besar ikan dan makanan laut lainnya yang pasti tanpa tulang untuk makanan dari laut atau air. Jagung, kacang tanpa rasa dan tanpa bumbu. Selai kacang, telur, jagung, keju, quinoa dan sebagian besar kacang-kacangan dan kacang-kacangan yang dimasak. Kentang yang sudah dimasak dan dikupas. Nanas, sangat sedikit. Wortel, brokoli dan kembang kol. Kiwi, mentimun, kacang hijau, labu kalengan atau dimasak. Seledri. Sebagai peringatan untukmu, para ahli meminta pemilik anjing agar membuang kulit, batang, daun, dan biji dari buah-buahan dan makanan nabati sebelum memberikannya kepada anjing. Beberapa sayuran juga perlu dimasak sebelum disajikan kepada anjing agar aman, seperti kentang. Jika kamu perlu memasak suatu jenis makanan sebelum kamu memakannya, makanan tersebut juga perlu dimasak sebelum diberikan kepada anjing. Anjing dapat berkomunikasi dengan pemiliknya atau orang lain melalui beragam cara. Bisa dengan menggonggong, kontak mata, gerakan telinga, termasuk mengibaskan ekornya. Anjing yang merasa senang dan antusias biasanya memang menggerakkan ekornya dengan cepat. Tapi, itu bukan satu-satunya fungsi utama ekor anjing, loh. Setiap gerakan ekor ternyata memiliki makna tersendiri. Arti gerakan ekor anjing karena setiap gerakan ekor anjing punya arti berbeda-beda. Sebagai dog lovers tentu kamu harus memahaminya. 1. Mengibaskan seluruh tubuh. Anjing seringkali mengibaskan seluruh tubuhnya disertai dengan seringai atau mulut terbuka yang lembut. Semakin banyak gerakan bergoyang mendekati kepala anjing, semakin ramah anjing itu. 2. Cepat dan gemetar ketika melihat ekor anjing yang bergerak cepat, kuat, dan hampir gemetar, dan bulu di pundaknya naik.
Anggap itu sebagai tanda ketegangan atau permusuhan. Ini adalah anjing yang sangat emosi dan umumnya harus dihindari sampai ia tenang. 3. Mengibaskan ekor dengan lambat ke arah bawah. Anjing yang mengibaskan ekornya secara perlahan mungkin menunjukkan bahwa mereka tidak ramah. Jadi sebaiknya kamu hati-hati. Pastikan untuk mempertimbangkan seluruh lingkungan dan kepribadian anjing. Jika itu adalah anjing yang tidak dikenal, jangan berinteraksi. 4. Meninggikan ekor. Bila anjing memposisikan ekornya tinggi dan kaku dengan ujung yang bergoyang-goyang cepat, artinya mereka sedang waspada dan bergairah. Tetapi, ketika ekornya tinggi dan kaku dan anjing lain berada di dekatnya, itu menunjukkan tanda dominasi. Di sisi lain, anjing yang memposisikan ekornya tinggi dan kaku patut diwaspadai jika dibarengi gigi, mulut terbuka, kerutan terangkat, dan hidung berkerut. Lebih baik sediakan ruang untuk membuat mereka nyaman dan percaya diri. 5. Menggerakkan ekor ke kanan. Ada penelitian yang menunjukkan ketika anjing mengibaskan ekornya ke kanan, itu tandanya mereka lebih ramah. Ini berbeda dengan anjing yang mengibaskan ekornya ke sisi kiri tubuhnya. Peneliti menemukan, anjing mengibaskan ekornya ke kanan ketika ingin mendekati sesuatu, seperti pemiliknya. Tetapi, mereka akan mengibaskan ekornya ke kiri ketika bertemu dengan sesuatu yang tidak mereka yakini. 6. Menarik ekor ke bawah. Anjing sesekali menempatkan ekornya di posisi yang lebih rendah dan seringkali menutupi anusnya. Tanda ini menunjukkan anjing tidak sepenuhnya nyaman dengan situasi. Bisa juga anjing merasa cemas, gugup, atau tidak yakin. Ekor atau goyangan ekor juga dapat dimasukkan sebagai tanda peredaan. Melihat posisi ekor anjing adalah salah satu cara utama untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan anjing dari pemiliknya dan bagaimana perasaannya. 7. Diselipkan di antara kaki belakang ekor. Anjing dalam posisi ini bisa mengisyaratkan bahwa mereka merasa terancam atau takut dengan situasi yang dihadapinya. Ekor yang diselipkan di antara kaki menutupi area genital anjing untuk perlindungan. 8. Meringkuk ke arah kepala. Secara alami melengkung atau menekuk ke arah kepala, sehingga anjing bisa santai. Buntut ke arah kepala ini juga bisa menunjukkan bahwa mereka terlalu bersemangat atau waspada. Karena anjing tidak dapat secara spesifik memberitahu orang emosi mana yang mereka rasakan, penting untuk mencari tanda-tanda lain dari sikap mereka. Itulah mengapa memperhatikan bahasa tubuh lain yang diberikan anjing penting untuk dipahami. 9. Ekor anjing lemas. Ekor anjing yang lemas bisa menandakan cedera. Hal ini harus diwaspadai pemilik anjing karena ekor merupakan kepanjangan dari tulang belakang. Ekor yang tidak bisa dikibaskan adalah masalah dan bisa berarti seekor anjing mengalami cedera langsung pada ekornya atau ke area lain yang terhubung. Ini bisa berarti ekor anjing sedang terkilir, patah, atau mengalami kerusakan saraf yang menyebabkannya lemas. Sebaiknya pemilik anjing segera membawanya ke dokter jika didapati kondisi ekor yang demikian. Penanganan cepat akan menghindarkan anjing dari berbagai masalah, termasuk inkontinensia, masalah keseimbangan, dan ketidakmampuan menggunakan ekor untuk berkomunikasi. 10. Ekor anjing yang gemuk. Perlu diketahui bahwa beberapa jenis anjing memiliki bentuk ekor yang gemuk. Tapi, mereka masih bisa meniru sinyal yang sama seperti anjing berekor lurus atau panjang lainnya. Komponen kunci untuk membaca cara komunikasi anjing berekor gemuk atau keriting adalah dengan melihat pangkal ekornya. Karena ekor melekat pada tulang belakang, setiap gerakan ekor dimulai dari pangkal, jadi lihat pangkal ekor. Terima kasih yang sudah menonton dan yang suka like dan share. Banyak orang tentu sudah mengetahui bahwa salah satu tanda anjing merasa senang adalah dengan cara mengibaskan ekornya. Ini merupakan bahasa nonverbal dari anjing kepada pemiliknya dan lantas diyakini banyak orang sebagai fungsi utama ekor anjing. Padahal, ekor anjing memiliki sejumlah fungsi dan sayangnya banyak orang termasuk dog lovers belum menyadarinya. Agar pengetahuanmu terhadap hewan kesayangan makin bertambah, yuk ketahui apa saja manfaat ekor pada anjing.
Struktur ekor anjing. Sebelum mengetahui fungsi-fungsi ekor anjing, ketahui dulu strukturnya. Walau ekor anjing bisa bergerak secara luwes, faktanya terdapat tulang yang saling terkait dan fleksibel. Hal ini dijelaskan oleh dokter hewan yang juga pendiri RS Hewan Juniper Valley di Middle Village, New York, Matthew McCarthy, DVM. Dia menerangkan, tulang ekor anjing merupakan perpanjangan dari tulang punggung. Tulang ekor anjing terbungkus oleh otot dan tertutup kulit, dengan banyak suplai pembuluh darah dan saraf. Seekor anjing menggunakan otot-otot di ekornya untuk membuatnya bergoyang, melengkung, mengangkat, menurunkan, dan berbalik. Akan tetapi, masing-masing jenis anjing memiliki bentuk ekor yang berbeda-beda. Anjing memiliki keragaman morfologi terbesar dari semua mamalia, kata Dr. McCarthy. Misalnya, semua kuda pada dasarnya sama, kecuali ukurannya. Sama untuk kambing, manusia, dan lainnya. Tapi anjing jauh lebih beragam, baik ukuran, bentuk, warna, dan hal-hal lainnya. Mengapa anjing memiliki ekor? Ada 3 fungsi ekor pada anjing. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya berikut ini. Sebagai alat bantu keseimbangan, ekor berfungsi untuk menyeimbangkan anjing ketika mereka melalui ruang sempit dan melompat. Ketika mereka melompat untuk mendapatkan sesuatu, anjing akan mendorong ekornya ke atas dan membantu mendarat dengan kaki depan mereka. Seperti kemudi pada kendaraan, ekor anjing juga membantu mereka berputar dengan cepat saat berlari atau berenang. Misalnya dengan sengaja mengayunkan ekor ke satu sisi atau ke arah yang berlawanan dengan kemiringan tubuh, kata Dr. McCarthy. Anjing menjaga keseimbangan mereka, sama seperti pejalan kaki sirkus menggunakan tongkat keseimbangan. Memberikan kehangatan ketika suhu terlalu dingin bagi anjing, beberapa ras seperti Shiba Inu dan Siberian Husky menggunakan ekornya yang berbulu lebat untuk menutupi hidung dan wajah agar tetap hangat. Membantu komunikasi. Salah satu fungsi ekor pada anjing adalah membantu mereka untuk berkomunikasi dengan orang. Ekor anjing lebih mirip alis kita, bertanggung jawab untuk mengeluarkan ekspresi kita ke dunia tetapi agak di luar kendali kita, ujar Dr. McCarthy. Anjing secara sadar bisa mengontrol otot-otot ekornya agar bergerak, tetapi umumnya akan bergerak sendiri karena didorong oleh insting. Anjing mulai mengirimkan pesan melalui ekornya ketika mereka masih sangat muda. Anak-anak anjing mulai menggunakan ekornya untuk mengirim sinyal ke induknya dan teman-temannya setelah berumur beberapa minggu, dan kemudian kepada teman satu kawanannya, kata Dr. McCarthy. Saat berkomunikasi dengan anjing lain, ekor mengirimkan pesan yang jelas tentang dominasi dan kepatuhan. Ekor juga membantu menyebarkan aroma alami anjing dari kelenjar dubur dan biasanya merupakan tanda dominasi. Anjing penurut yang mencoba untuk tidak menonjolkan diri menggantung ekornya lebih rendah untuk menutupi baunya. Mengapa ada anjing yang ekornya dipotong? Salah satu alasan mengapa ekor anjing dipotong karena kosmetik. Tapi beberapa pemilik anjing percaya pemotongan ekor bisa mencegah cedera, terutama untuk ras berburu karena semak-semak bisa melukai ekor anjing. Tetapi tidak ada penelitian substansial untuk mendukung klaim tersebut, menurut American Veterinary Medical Association. Dikatakan potensi cedera bukan alasan utama untuk melakukan pemotongan ekor anjing. Kebiasaan memotong ekor anjing masih diterapkan untuk beberapa jenis, seperti Doberman Pinscher dan Yorkshire Terrier. Tapi, untuk alasan secara medis mungkin pemotongan ekor anjing diperlukan. Jika seekor anjing patah ekornya, terus membuatnya trauma, atau kulitnya terkelupas, dan mereka trauma, secara medis perlu mengamputasi ekornya, jelas Dr. Freyer. Anjing yang menjalani prosedur pemotongan ekor akan dianestesi dan diberi resep obat penghilang rasa sakit yang sesuai. Bagaimana anjing tanpa ekor berkomunikasi? Karena salah satu fungsi ekor untuk berkomunikasi, maka anjing yang tidak memilikinya akan sedikit mengalami kesulitan. Anjing tanpa ekor mungkin memiliki sedikit lebih banyak kesulitan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anjing lain, ujar Dr. Freyer. Ini mungkin juga membuat kita lebih sulit untuk menafsirkan pesan dari anjing tanpa ekor, tambahnya. Tapi, untuk anjing yang berbadan pendek dan gemuk,
Mereka akan menggunakan ekspresi wajah anjing, telinga, dan suara untuk berkomunikasi. Menurut Dr. McCarthy, beberapa penelitian menunjukkan anjing yang tidak memiliki ekor atau berekor pendek 2 kali lebih agresif dengan anjing lain daripada anjing yang ekor lebih panjang. Jika kamu memiliki anjing dengan ekor pendek, pastikan untuk memperhatikan interaksinya dengan anjing lain. Perhatikan dengan cermat dan ikuti aturan etiket anjing, terutama saat makan di luar atau bergaul dengan anjing lain. Jadi jika anjing lahir dengan buntut normal, sebaiknya jangan dipotong. Jika kamu menonton video ini, berarti kamu berada di channel yang tepat. Karena channel ini membahas hal yang baik dan benar tentang anjing tanpa membodohi kalian. Tamrin di sini. Fun aja dulu, nanti juga smart. Video kali ini kita lagi bahas tentang kenapa anjing itu suka keluarin kepalanya dari jendela. Emang apa ya? Untuk info aja, penciuman anjing bisa 10.000 sampai 100.000 kali lipat lebih kuat daripada manusia. Salah satu faktor anjing suka keluar dari jendela adalah karena anginnya banyak, jadi dia sejuk. Kedua, dia juga banyak mencium aroma seperti bau makanan, bau tumbuhan, bau hewan yang lain, bau anjing yang lain. Jadi di situ dia sekalian mempelajari ada siapa saja atau ada benda apa aja selama yang dia lewatin. Ketiga, udara di dalam mobil mungkin lebih panas daripada di luar. Yang kayak faktor pertama, jadi dia mencari angin seger di luar jendela. Tapi hati-hati, selama dia di luar jendela, takutnya kena dari ranting pohon, batu kerikil, atau kena bentur benda lain, atau dari kendaraan lain seperti motor atau mobil yang lain. Jadi hati-hati. Kedua juga dia bisa kena hematoma karena kena angin yang kencang, jadi pembuluh darahnya pecah, mengeluarkan cairan. Nah, jadi gelembung begitu. Jadi harus dioperasi, dikeluarkan cairannya. Jadi hati-hati, jangan sampai terlalu lama juga dia kibas-kibas di depan karena bisa memecahkan pembuluh darahnya. Dan yang paling fatal adalah jangan sampai dia lompat dari jendela pintu mobil kita, karena itu bisa meresiko cedera atau kematian. Jadi dipastikan dia aman atau jangan terlalu besar untuk buka di jendelanya, tetap dipantau dan tetap waspada. Pau anjing tidak suka dipegang. Masa iya? Hai, Fun Smart Academy di sini. Fun aja dulu, nanti juga smart. Anjing ada yang tidak suka paunya dipegang. Karena bisa banyak faktor. Salah satunya ada faktor yang tidak menyenangkan di masa lalunya. Seperti potong kuku, berdarah. Selain itu, juga ada faktor seperti pakai sepatu dengan jangka waktu yang lama. Kurang baik karena telapak kaki untuk berkeringat. Jadi jika diperlukan baru dipakai sepatunya. Pada dasarnya anjing tidak perlu menggunakan sepatu, seperti husky yang ada di Alaska. Jadi balik lagi ke kalian, perlu atau tidak memakai sepatu. Tangan anjing juga bisa latih untuk freestyle, seperti ada di video ini. Jadi pada dasarnya anjing suka-suka aja dipegang paunya. Yang penting kita memegangnya dengan rasa kasih sayang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Mitos yang menyebutkan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing hanya bisa melihat warna hitam dan putih sudah dibantah oleh para ilmuwan. Sebab, baik anjing maupun kucing melihat warna seperti manusia. Namun, struktur mata yang dimiliki anjing dan kucing membatasi rona yang dapat divisualisasikan oleh kedua hewan tersebut. Anjing dan kucing dapat melihat warna, namun dengan spektrum warna yang menurun, tutur Dr. Jennifer Freeman, DVM, dokter hewan dan ahli perawatan hewan peliharaan di PetSmart. Kedua hewan ini hanya melihat warna biru dan kuning, mirip dengan orang yang buta warna merah hijau, kata Dr. Terry Baldwin, DVM, MS, DACVO, dokter mata hewan berlisensi di Blue Pearl Pet Hospital, Florida, AS, juga berpandangan serupa. Menurut Baldwin,
Anjing dan kucing hanya bisa melihat warna biru dan kuning karena sel kerucut yang terdapat di bagian retina. Namun dia menambahkan, sel kerucut pada anjing dan kucing memungkinkan hewan tersebut melihat warna hijau, abu-abu, hitam, dan putih. Keunikan lain mata yang dimiliki anjing dan kucing adalah tapetum atau struktur reflektif yang berada di bagian retina. Tapetum ini akan meningkatkan cahaya, sehingga penglihatan anjing dan kucing tetap jelas meski di malam hari. Selain itu, anjing dan kucing juga memiliki lebih banyak batang di retina yang membantu keduanya melihat lebih baik di kegelapan, ujar Baldwin. Kucing memiliki keuntungan tambahan karena pupilnya berbentuk seperti celah sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya masuk dalam gelap, tambah dia. Sebagai perbandingan, manusia merupakan makhluk trikromat yang memiliki 3 jenis sel kerucut untuk melihat berbagai macam warna. Selain perbedaan kemampuan antara anjing dan kucing dengan manusia dalam melihat warna dan kegelapan, kedua hewan itu juga memiliki penglihatan yang tajam. Baldwin menyebut kemampuan tersebut sebagai penglihatan detail halus terbatas, yang memungkinkan anjing dan kucing melihat gerakan mangsa saat berburu. Anehnya, sebagian besar anjing dan kucing memiliki rabun jauh yang lebih parah daripada manusia, sehingga anjing dan kucing kesulitan melihat jauh dari kejauhan. Yang merasa bermanfaat silahkan share dan like. Di akhir tahun, bulan Desember, sudah mulai musim hujan dan banyak kembang api, terutama nanti di tanggal 31 Desember. Ada beberapa anjing takut dengan suara petasan atau suara gemuruh petir. Nah, salah satu tips yang paling ringan adalah waktu ada gemuruh atau ada petasan itu kita ajak dia main seperti lempar bola, sayang-sayang, usap-usap. Jadi dia tidak terlalu fokus kepada bunyi petirnya atau petasannya itu. Atau bisa menggunakan baju, kaos yang cukup ketat tapi hanya digunakan di suasana petir itu atau di petasan itu. Jadi serasa dia ada di peluk atau ada yang megangin dia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yang suka video ini like, yang tidak suka dislike. Kenapa anjing suka sepatu kita? Karena dia suka bau kita ada di sepatu itu. Jadi anjing kita kalau kangen dengan kita, maka dia akan menggigit sepatu kita. Nah, ada juga anjing yang suka gigit sepatu itu dianggap makanan atau cemilan karena terbuat dari bahan kulit asli. Ada juga kelebihan tenaga. Jadi dia buat mainan sepatunya. Semua bisa dilatih dan dikendalikan sehingga tidak merusak sepatu kita atau benda yang lainnya. Caranya mudah. Ada di video FS, kita sebut FTFA, atau langsung ke sekolahnya yaitu Fun Smart Academy. Untuk melatih supaya tidak menggigit sembarangan, biasanya untuk kedatangan 1 atau kedua kali hasilnya sudah ada. Bisa juga menjadikan skill istimewa untuk soal gigit-menggigit. Jadi datang saja ke Fun Smart Academy.
Yang suka video ini like, yang tidak suka dislike. Ya, semoga video ini sih bermanfaat dan bisa berguna ya. Saya Tamrin, di belakang kamera ada Superbass. Sebelum saya mempunyai bass, anjing adalah hewan semata, tapi bass mengubah segalanya. Dia memberikan cinta, kelincahannya, kepintarannya dan kebanggaan kepada kami semua. Terima kasih Queen of Freestyle. Superbass.